Angkatan kerja baru usia muda kesulitan menemukan pekerjaan meningkat selama pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Kembali bersama kami di CNN Indonesia Business. Badan Pusat Statistik mencatat dari 131 Kita ke informasi terkait dunia ekonomi dan bisnis di mana jumlah pengangguran baru bertambah 2,4. Usia muda kesulitan Badan Pusat Statistik BPS juga mencatat Pengangguran. Teman-teman di sini tahu nggak sih apa arti pengangguran? Ya, betul. Pengangguran adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Tapi teman-teman di sini tahu nggak sih kalau pengangguran itu punya sebutan lain loh. Menurut KBBI, sebutannya adalah tunakarya. Dan ternyata pengangguran itu bukan hanya pengertian yang tadi sudah disebutkan, tapi masih punya pengertian lain. Kira-kira apa sih pengertiannya? Mari kita simak videonya yuk. Nah, menurut BPS, khususnya dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran itu adalah orang-orang yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan. Dikatakan juga bahwa mereka bisa saja orang-orang yang sedang mempersiapkan sebuah usaha yang baru. Dan juga dikatakan bisa saja mereka tidak bekerja, tetapi mereka sudah diterima bekerja, namun belum mulai bekerja. Jadi pengangguran itu banyak jenisnya loh, bahkan ini menurut BPS. Dan kira-kira datanya seperti apa sih? Ayo kita lihat. Faktanya, provinsi di Indonesia dengan tingkat pengangguran tertinggi bukan berasal dari DKI Jakarta, melainkan berasal dari Banten, Provinsi Banten. Ada beberapa sebab yang melatar belakangi hal tersebut terjadi. Salah satu isu yang paling berkembang adalah kurangnya regulasi terhadap tenaga kerja lokal. Nah, isu yang berkembang adalah pemerintah, khususnya gubernur, kurang pro terhadap pengusaha lokal, sehingga banyak perusahaan asing yang masuk dan membuat tenaga kerja dari daerah atau dari negara mereka sendiri. Hal ini menyebabkan lapangan kerja untuk tenaga kerja lokal berkurang. Terdapat jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran normal, yakni para pengangguran yang mereka tidak menganggur bukan karena tidak memiliki pekerjaan, melainkan sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada pengangguran siklikal, yakni pengangguran yang disebabkan karena terjadinya penurunan permintaan, sehingga perusahaan akan mengurangi pekerja. Hal ini menyebabkan terjadinya pengangguran. Kemudian ada pengangguran struktural, yakni pengangguran yang disebabkan oleh wujud barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, sehingga menyebabkan pengeluaran tinggi. Hal ini yang menyebabkan sebagian dari pekerja tersebut diberhentikan. Kemudian ada pengangguran berdasarkan teknologi, yakni pengangguran yang timbul oleh adanya pergantian teknologi dari yang sebelumnya tenaga manusia ke mesin-mesin dan bahan kimia. Nah, kira-kira teman-teman di sini tahu nggak sih contoh dari keempat klasifikasi pengangguran ini? Kalau belum, simak baik-baik ya videonya. Untuk klasifikasi yang pertama, yakni pengangguran formal atau friksional. Ternyata pengangguran friksional dapat terjadi ketika lulusan baru mencari pekerjaan pertama mereka, atau ketika individu yang sudah bekerja mengajukan pengunduran diri untuk mencari peluang yang lebih baik. Dalam kasus-kasus ini, ada jeda waktu antara pekerjaan lama dan pekerjaan baru, di mana individu mengalami pengangguran friksional. Kemudian yang kedua, yakni pengangguran siklikal. Contoh terkini dari pengangguran siklis adalah saat pandemi COVID-19 yang melanda banyak negara di seluruh dunia. Pandemi ini mengakibatkan penurunan drastis dalam kegiatan ekonomi. Dengan banyak perusahaan dari berbagai sektor menghadapi kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar gaji para pekerjanya. Akibatnya, banyak karyawan yang harus dirumahkan atau kehilangan pekerjaan mereka karena perusahaan-perusahaan tidak dapat mempertahankan kapasitas produksi mereka. Dilanjutkan yang ketiga, yakni pengangguran struktural. Contoh dari penyebab pengangguran struktural ini adalah perubahan dalam komposisi tenaga kerja, di mana permintaan dan keterampilan atau keahlian tertentu berkurang. Sementara,
permintaan akan keterampilan atau keahlian lain meningkat. Beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia sekarang dapat digantikan oleh mesin atau sistem otomatis. Dan yang terakhir, yakni pengangguran teknologi. Ternyata, perkembangan teknologi telah menggeser kebutuhan akan tenaga kerja manusia, terutama dalam pekerjaan yang sifatnya rutin dan berulang. Mesin dan robot dapat melakukan tugas-tugas ini dengan berulang, dengan kecepatan dan ketepatan yang lebih tinggi. Akibatnya, banyak pekerja yang sebelumnya melakukan tugas-tugas tersebut kehilangan pekerjaan mereka. Udah. Nah, selanjutnya adalah solusi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan atau mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan yang perlu kepada UMKM atau depan. Selanjutnya, pemerintah memberikan bantuan modal lunak jangka panjang atau perluasan pasar serta pemberian fasilitas khusus agar tumbuh secara mandiri dan bisa bersaing. Lalu yang kedua, membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan pengangguran seperti PT dan Sostek atau jaminan sosial tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah pemerintah melakukan pemedahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan. Ya, lama tuh. Iya. Tuh. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Setelah menonton video ini, apakah teman-teman sudah tahu kira-kira gambaran besar tentang pengangguran itu seperti apa? Ternyata banyak jenisnya ya, bahkan menurut BPS dan juga sumber-sumber lain. Dan untuk sumber-sumbernya lagi, nanti kita bisa lihat di video teman-teman kita selanjutnya ya. Mereka juga ada yang menjelaskan tentang exchange rate. Bahkan ada yang menjelaskan tentang the new great economy. Bisa kita lihat di konten video ini. Jadi jangan lupa ya, komen juga, like, dan share. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Bye-bye semua.